nyanyikan sebuah lagu. Aku gadis langka. Kamu adalah gadis langka. Lihat kamu ingin menjadi cantik dan baik. Nona, sudah waktunya makan. Cepat keluar. Oh. Mau kemana, Nona? Jangan pergi. Kamu minum bir? Aku tidak tahu cara minum. Malam ini dia akan menjadi milikku. Memberi David kesempatan untuk memanfaatkannya. Kisah ngengat. Bermain api. Terdapat sebuah villa mewah milik keluarga kaya di suatu daerah. Mereka hanya memiliki satu anak perempuan bernama Kalian. Kalian adalah seorang gadis yang selalu mendengarkan orang tuanya dan juga seorang siswa yang baik di kelasnya. Ketika tahun ujian nasional tiba, belajar yang giat anakku, kau akan memiliki masa depan yang cerah. Baik, Ibu. Apa yang harus kulakukan? Tidak ada tempat di dekat sekolah untuk memperbaiki sepeda motorku dan bannya kempes hari ini. Kalian, apa yang terjadi? Sepertinya ban motorku kempes. Lalu bagaimana kau akan pulang kalau tidak ada bengkel di dekat sekolah? Saat itu, David lewat dan Nita memanggilnya. Hei David, berhenti. Bisakah kau membantu teman sekelasku? Ban sepeda motornya kempes. Tentu. Kalian, ini David temanku. Dia juga teman sekelas kita tahun lalu. Kalian menatap David dan mereka berdua tampak malu-malu. Kalian, pelajaran kimia hari ini membuatku tidak ingin belajar sama sekali. Kalau kau tidak mau belajar, kau mau pergi kemana? Aku mau jalan-jalan bareng David dan teman-temannya. Kau mau ikut? Saat itu, karena Nita terus membujuk kalian untuk ikut, secara kebetulan David datang dan mengundang mereka juga. Kalian akhirnya setuju untuk bolos sekolah bersama teman-temannya. Ayo David, mau ikut dengan kami? Ya, kita mau kemana? Kalian, apakah kamu pernah kesini sebelumnya? Tidak, aku belum pernah ke sini. Kalau begitu, lain kali aku akan ajak kamu ke tempat-tempat bagus lainnya. Untuk saat ini kalian, apapun yang ingin kamu makan, pesan saja, aku yang bayar. Oh wow, jadi kalian berdua bahkan tidak mengundangku. Kalian, apakah kamu ada waktu Sabtu ini? Aku ada kelas sayang, apa kau punya rencana? Aku mau ajak kamu nongkrong di tempat yang baru buka. Ini akhir pekan. Kalau kamu bolos satu hari kuliah, nggak bakal ketinggalan banyak. Kalau begitu, aku akan memberitahumu saat mendekati hari H. Bagaimana rasanya naik motor bareng aku? Seru, aku belum pernah pergi berkendara seperti ini sebelumnya. Hanya sekolah dan pulang, membosankan sekali. Kalau begitu, aku akan lebih sering mengajakmu jalan-jalan. Untuk saat ini, ayo kita makan dulu, lalu pergi karaoke. Bagaimana menurutmu? Pergi ke karaoke? Aku belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Orang bilang tempat itu tidak bagus. Nggak seperti itu kok, itu cuma buat nyanyi dan bersenang-senang. Orang-orang nggak melakukan hal buruk di sana. Hari ini kita akan mengadakan ujian bulanan. Pak Guru, kenapa Pak Guru tidak memberitahu kami lebih awal? Kami bahkan belum mengulang pelajaran. Ujian ini hanya mencakup apa yang telah kita pelajari setiap hari. Jika kalian memperhatikan di kelas, kalian pasti sudah mengetahuinya. Selama ujian, kalian tidak bisa memikirkan jawaban apapun. Dia menutup matanya dan mencoba mengingat pelajaran. Tetapi, dia hanya ingat bernyanyi dengan David beberapa hari yang lalu. Sayang, nyanyikan sebuah lagu Aku Gadis Langka. Kamu adalah gadis langka. Lihat kamu ingin menjadi cantik dan baik. Kecantikan luar tak tertandingi. Tak ada yang bisa menandingimu tahun ini. Kamu cantik dan berharga. Bolehkah aku menggenggam tanganmu? Hei, kenapa kamu keluar dari kelas begitu terlambat hari ini? Aku ada ujian bulanan hari ini. Aku tidak bisa menjawabnya, jadi aku tinggal lebih lama. Aku berharap orang di sebelahku akan selesai dan membiarkanku melihat jawabannya. Begitu, karena kamu sudah selesai. Malam ini ayo kita keluar dan bersantai sebentar. Jadi, kau mau mengajakku kemana? Aku mau ajak kamu ke klub.
Kau selalu mengajakku ke tempat-tempat baru. Kudengar klub hanya untuk orang dewasa. Kita kan masih belajar. Apakah mereka mengizinkan kita masuk? Tentu saja kita bisa masuk. Kita sudah berusia 18 tahun dan punya KTP. Lagi pula klub-klub itu nggak terlalu memeriksa usia. Kalau kita berpakaian rapi, mereka pasti bakal ngizinin kita masuk. Oke sayang. Kalau begitu, jemput aku sore ini. Kamu minum bir? Aku tidak tahu cara minum. Coba minuman ini. Rasanya manis. Cicipi sedikit saja. Coba cium ini juga. Ini akan membuatmu merasa lebih bahagia dan rileks, sayang. Semuanya sudah siap. Malam ini dia akan menjadi milikmu. Kalian menjadi mabuk karena alkohol dan narkoba, memberi David kesempatan untuk memanfaatkannya. Hah? Apa yang kau lakukan? Jika orang tua aku tahu, bisa gawat. Tenang saja, jangan bilang ke mereka. Kalau ada apa-apa, aku yang bertanggung jawab. Kita masih muda, dan ini tidak benar. Justru karena itu, kita harus mengalami segala hal dalam hidup selagi masih muda. Tidak apa-apa. Kumohon jangan. Karena keluarga kalian kaya dan sibuk dengan bisnis, berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam, dan terkadang berpergian jauh dari rumah selama berhari-hari, kalian kekurangan kasih sayang. Ketika ia bertemu David, David membuatnya bahagia setiap kali dia bersamanya. Akibatnya, hari demi hari, kalian mulai bolos sekolah dan keluar rumah selama sekitar 1 bulan. Tadi, aku melihat polisi di rumah tetangga kita. Aku rasa anak mereka menggunakan narkoba. Keluarganya tidak lengkap. Seorang ibu tunggal membesarkan anak sendirian. Dan anak itu menjadi seperti itu. Jangan menghakimi mereka seperti itu. Hari ini saya mendapat telepon dari sekolah anak kita. Gurunya bertanya mengapa putri kita tidak masuk sekolah selama sebulan penuh. Apa yang kau katakan? Anak perempuan kita? Aku tidak percaya. Aku akan bertanya padanya sendiri. Sejak kecil, kalian selalu suka belajar dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang. Sebelum mereka selesai berbicara, mereka melihat David mengantar kalian pulang. Ibu kalian segera menariknya ke kamar untuk menanyainya. Kalian, ibu bertanya, siapa anak laki-laki tadi? Apakah dia pacarmu? Dan dengan pakaian seperti itu, apakah kamu akan pergi ke sekolah atau ke tempat lain? Guru menelepon menanyakan mengapa kamu tidak masuk sekolah selama 1 bulan. Dia hanya teman sekelasku. Dan ibu, jangan terlalu percaya pada guru. Dia tidak mengajar setiap hari. Dia hanya fokus pada bimbingan privat. Aku sudah belajar dengan guru lain. Itulah sebabnya mereka menelepon dan mengatakan itu. Siapa yang mengajarimu berbohong seperti ini? Guru itu menelepon karena khawatir. Tahun ini kamu akan mengikuti ujian nasional. Jika kamu berperilaku seperti ini, masa depan seperti apa yang akan kamu miliki? Masa depan, ibu dan ayah sudah memiliki banyak bisnis. Bahkan jika aku gagal sekolah, aku tidak akan miskin. Mulai sekarang, ibu tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun. Kau harus tetap tinggal di ruangan ini sampai kau menyadari bahwa kau berada di jalan yang salah. Baru setelah itu, ibu akan membiarkanmu keluar. David tidak melihat kalian membalas pesan dan juga tidak melihatnya di sekolah. Dia merasa gelisah, menunggu dan mengawasinya. Nita, kamu lihat kalian. Apa dia sudah membalas pesanmu beberapa hari ini? Kudengar guru bilang orang tua kalian menelepon kepala sekolah untuk memintanya tinggal di rumah untuk sementara waktu. David mengendarai sepeda motornya bolak-balik di depan rumah kalian dan membunyikan klakson. Kalian mengintip dari jendela, melihat itu David dan melambaikan tangan agar dia melihatnya. Itu David. Bagaimana aku bisa keluar dari kamar untuk menemuinya? Nona, sudah waktunya makan. Cepat keluar. Oh, tidak. Mau kemana, Nona? Jangan pergi. Seiring waktu, kalian semakin mendengarkan dan melakukan apapun yang David inginkan. Mereka melanjutkan hubungan mereka tanpa perlindungan dan sering menggunakan narkoba. Mulai besok, kamu harus cari uang, karena aku sudah nggak banyak jual lagi. Iya, aku akan mencari pekerjaan, tapi aku masih di bawah umur. Siapa yang mau mempekerjakanku? Tidak apa-apa, seorang temanku sudah membutuhkan pekerja. Selama kamu gadis cantik, kamu pasti akan dapat pekerjaan itu.
dan kamu bisa mendapatkan banyak uang. Sayang, ini kakak Ara, manajer di sini. Oke sayang. Tidak apa-apa, pekerjaan di sini mudah dan menyenangkan. Kamu bisa mulai bekerja besok. Baik. Ini minumannya yang kau pesan. Letakkan di sini dan tuangkan minumannya. Baik. Kamu baru saja mulai bekerja di sini kan? Siapa namamu? Iya, namaku Kalian. Gadis muda yang cantik. Aku suka kamu. Sayang, aku tidak mau bekerja di sini lagi. Lalu pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan? Kau bilang akan bertanggung jawab atas hidupku. Jadi, jika kau hanya menjagaku seorang, kau tidak akan bisa bertahan hidup. Saat itu aku nggak bisa jualan karena polisi patroli hampir setiap hari. Tadi ada pelanggan tua. Dia terus menyentuhku secara tidak pantas dan selalu mengajakku kencan untuk tidur dengannya. Apa yang akan dia berikan padamu jika kamu? Dia bilang akan memberiku $500. Jadi apa pendapatmu? Aku tidak berpikir panjang. Aku menolak karena aku milikmu. Tapi menurutku kamu sebaiknya pergi. $500 itu banyak loh. Dan kita sedang kesulitan sekarang. Lebih baik daripada nggak punya uang sama sekali. Kalau kamu pergi sama kakak itu, aku nggak akan menyalahkanmu. Hanya kali ini saja. Aku janji, kalau aku bisa berbisnis lagi, aku akan membiarkanmu berhenti bekerja dan aku akan menafkahimu. Hei, duduklah di pangkuanku. Mendekatlah agar aku bisa menciummu. Kenapa kamu cemberut begitu? Tersenyumlah sedikit. Kamu sangat baik. Aku akan memberimu banyak uang. David terus mengirim Kalian untuk tidur dengannya dan pria tua itu berulang kali, sampai Kalian menjadi seperti gadis simpanan pria tua itu. Kemudian, suatu hari, pria tua itu membawa Kalian keluar. Seseorang yang mengenalnya melihat mereka dan menelepon orang tuanya, memberitahu mereka tentang situasi dan lokasinya. Buka pintunya sekarang. Buka segera atau kami akan mendobraknya. Kalian berada di dalam bersama pria tua itu ketika ayahnya dan polisi tiba. Hei, kaki tua, jangan berani-berani melakukan apapun pada putriku. Polisi, tangkap kakek tua ini. Ayo kalian, ayo pulang. Dokter, bagaimana keadaan bagaimana kondisi putriku? kesehatan putri saya? Setelah menyelesaikan pemeriksaan, saya menemukan bahwa dia sebelumnya telah menggunakan narkoba dan telah melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan tanpa menggunakan kondom. Hal ini menyebabkan dia mengalami masalah kesehatan reproduksi. Dan saya juga menemukan bahwa dia pernah melakukan aborsi yang telah melemahkan rahimnya. Akibatnya, di masa depan dia mungkin tidak dapat memiliki anak. Kalian mendengar semua yang dikatakan dokter kepada orang tuanya. Apakah masih ada gunanya hidup? Setelah sekarang aku mencapai titik ini. Maafkan aku, ibu, ayah. Tidak apa-apa nak, jangan terlalu dipikirkan. Segala sesuatu bisa diselesaikan. Aku tidak pantas menjadi putri kalian. Aku pantas mati. Saat ini, aku adalah orang yang mengerikan. Apa yang telah kulakukan di masa lalu membuatku sangat membenci diriku sendiri. Jangan berpikir seperti itu kalian. Kita bisa memulai hidup baru lagi nak. Memulai hidup baru? Jangan kira aku tidak tahu. Aku mendengar semua yang kau katakan kepada dokter. Hidupku tidak berarti lagi. Biarkan aku mati. Aku tidak bisa menerima rasa malu atas apa yang telah kulakukan. Kau harus hidup. Ini juga kesalahan kami. Kami terlalu sibuk bekerja setiap hari. Hanya fokus pada mencari uang. Kami tidak menghabiskan waktu bersamamu. Tidak memberimu kasih sayang dan tidak memperhatikan pendidikanmu. Itulah mengapa kau menempuh jalan yang salah. Ini juga kesalahan kami. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kami tetap mencintaimu. Kita bisa memulai hidup baru lagi, anakku. Apapun yang terjadi, kamu tetaplah putri kami. Mulai sekarang kami akan merawatmu dan melindungimu dari siapapun yang meremehkanmu. Tapi aku minta satu hal padamu. Tolong jangan pernah lagi berpikir untuk menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Baik, ayah, ibu. Tolong maafkan aku. Perilaku sembrono selama masa sekolah dapat menghancurkan masa depan kita. Narkoba merusak pendidikan dan masa depan cerah para pemuda. Tonton film selengkapnya di kanal YouTube Drama Motion Indonesia. Tautan ada di kolom komentar.